Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ibnu Mutakin. Guys, pada episode kali ini kita bakal unboxing dan review. Gue dikirimin sama Comarak Store. Ini adalah iPods Pro nih guys. Kira-kira seperti apa kualitas dari iPods Pro dari Comarak Store ini? Karena harganya tuh hanya sekitar 300 ribuan ya, atau 10% dari iPods Pro yang asli nih guys. Kita nggak terlalu banyak bahas tentang kemiripan iPods Pro yang dari Apple dan iPods Pro dari Comarak Store ini. Kita bahas kualitas barangnya aja seperti apa kira-kira guys. Tapi sebelum kita mulai video review pada episode kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi, video-video unboxing, dan video terbaru kayak gini guys. Langsung aja kita unboxing iPods Pro dari Comarak Store ini guys. Di bagian atasnya di sini ada gambar dari iPods Pro-nya, kemudian di sebelah kiri dan kanannya ada logo KR yaitu Comarak Store-nya. Kemudian di bagian atasnya di sini ada tulisan iPods Pro wireless charging case, kemudian di bagian bawah dari kotaknya ini juga ada gambar dari case dan juga dari earpiece-nya nih guys. Di dalam kotaknya itu lumayan rapih dan lumayan niat banget gitu guys. Kenapa gue bilang lumayan niat? Karena di dalamnya itu ada lightning cable juga seperti ini, Type C ke Lightning ya. Jadi ini mirip banget sama kabel chargingnya iPhone, ujungnya itu Type C kayak gini. Buat teman-teman yang udah punya iPhone dan juga pasti punya ya kabel chargingnya, bisa dipakai aja kabel charging yang lamanya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya, bisa pakai charging ini buat ngecasnya gitu guys. Dan tentu aja ada case dari AirPods-nya nih guys. Pertama kali gue pegang casingnya, kalau menurut gue ini lumayan solid ya, lumayan bobotnya juga lumayan berat ya. Kalau misalnya gue timbang bobotnya ini dengan casing dan earpiece-nya di dalamnya itu sekitar 58 gram. Tapi kalau misalnya earpiece-nya aja itu sekitar 8 gram. Jadi casingnya aja tuh sekitar 50 graman untuk beratnya. Jadi kalau menurut gue ini feels pertama kali gue pegang ini lumayan solid banget dan nggak terkesan murahan sama sekali. Dan pas pertama kali gue buka ya dari case-nya ini juga lumayan apa ya, feels-nya itu lumayan premium gitu. Jadi gampang banget buat dibuka tutup kayak gini. Jadi nggak menemukan suatu kendala apapun dan nggak terasa murahan gitu ya case dari si AirPods-nya ini guys. Kalau misalnya gue simpen di meja seperti ini juga tetap terbuka gitu ya. Jadi si engsel-nya ini, penyangganya ini juga lumayan kuat untuk menyangga si earpiece-nya dan juga untuk menyangga case-nya gitu guys. Kalau menurut gue ini build materialnya lumayan bagus kalau menurut gue. Nah, kemudian di bagian case-nya ini, di bagian depannya di sini ada lampu LED ya. Ini fungsinya untuk indikator baterai. Kalau misalnya warna hijau berarti ini baterainya masih penuh. Kalau misalnya sudah berubah berwarna orange itu tandanya baterainya udah lumayan habis gitu guys. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada tempat buat chargingnya ya. Portnya ini lightning ya tipenya. Kemudian di bagian bawah atau di bagian belakang dari case-nya di sini ada tombol kecil. Fungsinya itu untuk mengkoneksikan si AirPods-nya ke smartphone kalian. Kalau misalnya gua tes ya di iPhone, kalau misalnya kalian baru buka casingnya ini, kalian harus tekan juga di bagian belakang ini untuk koneksikan. Tapi kalau misalnya device kalian bukan Apple, kalian langsung search aja ya. Misalnya kalian pakai Android, kalian langsung search aja di Bluetooth-nya AirPods, kemudian kalian konekin secara biasa gitu guys. Jadi mirip-mirip kayak TWS yang lain. Dan yang gua nggak sangka ya, pas kita baru buka si case-nya itu langsung terbaca di iPhone-nya tuh kayak perangkat yang bener-bener original gitu ya. Jadi ada grafisnya juga dan juga untuk koneksikannya ini juga gampang banget gitu guys. Dan kalau misalnya sudah terkoneksi di iPhone-nya itu akan langsung muncul pop-up-nya. Di situ ada grafisnya, kemudian juga ada keterangan baterainya itu masih berapa persen gitu guys. Build materialnya ini lagi-lagi ya lumayan bagus banget. Kemudian di sini ada stiker dari Comarak Store-nya ya, segel. Kalau misalnya kalian pengen klaim garansi itu stikernya jangan sampai lepas atau robek gitu guys ya. Kemudian di dalam dari case-nya ini di bagian bawahnya di sini ada untuk chargingnya ya, warna kuning seperti itu di dalamnya. Kemudian juga engselnya seperti ini dan kalau menurut gua ini lumayan bagus ya build materialnya. Pada saat kalian beli di sini ada karet cadangannya gitu guys. Jadi ini ada karet cadangannya yang berbentuk seperti ini ya. Ini ukurannya ada small dan juga ada large. Tapi kalau misalnya gue ya langsung gue ganti ya si karetnya ini ke yang small gitu guys. Karena pas gue cobain karet yang mediumnya yang sudah terpasang pada saat kalian beli,
itu agak sedikit kebesaran di lubang telinga gua gitu. Jadi langsung gua ganti ini yang small kayak gini. Buat ganti karetnya ini juga lumayan gampang ya. Kalian tinggal tarik aja seperti ini ya. Kalau misalnya dirasa karetnya itu kebesaran gitu guys. Dan cadangannya itu ada 3 ya. Jadi kalian nggak harus khawatir kalau misalnya takut si karetnya ini hilang. Jadi ada cadangannya kayak gini guys. Pertama kali gue pegang TWS-nya ini, kalau menurut gue ini lumayan ringan banget ya. Bobotnya itu cuma 8 gram. Dan ini mirip banget sama AirPods Pro yang asli gitu guys. Kalau dari sisi dimensi untuk tingginya ya, dari ujung sini ke ujung sini itu sekitar 33 mm dan lebarnya dari karetnya ini sampai ke ujung sini itu sekitar 22 mm. Kalau menurut gue ini lumayan pas, nggak terlalu kebesaran dan juga nggak terlalu kekecilan. Pertama kali gue pakai TWS-nya ini, kalau menurut gue fitsnya tuh lumayan bagus ya, karena karetnya ini udah gue ganti yang small, jadi nggak terlalu kebesaran di lubang telinga gue dan nggak terlalu sakit gitu guys. Di dalam TWS ini juga ada beberapa mode sentuhan yang bisa kalian manfaatkan untuk menggunakannya nih guys. Yang pertama itu kalau misalnya kita klik ya satu di penampang sini ya. Jadi penampangnya ini ada khusus seperti ini untuk dikliknya. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngeklik di bagian-bagian yang ada di TWS ini. Sentuh 1 kali untuk play dan pause. Kalau misalnya 2 kali disentuh itu untuk next song atau next video gitu guys. Kemudian kalau misalnya kita klik 3 kali di sebelah kanan ya, yang right ini akan menaikkan volume. Tapi kalau misalnya kita klik 3 kali di sebelah kiri, ini akan menurunkan volume gitu guys. Dan yang gue suka lagi kalau misalnya kalian menggunakan iPhone, kalau misalnya kalian klik yang agak lama ya, di sini akan masuk ke fungsi noise cancellation. Jadi kalian juga bisa monitor di display di iPhone-nya. Dan kalau misalnya di iPhone juga kalian bisa mengaktifkan dan nonaktifkan untuk stereonya gitu guys. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai Android ya, fitur untuk tahannya ini ya, ketika kalian tahan di bagian sini itu masuk ke voice assistant. Tapi memang kalau misalnya kita aktifin fitur noise cancellation-nya nggak terlalu berasa ya. Jadi feels-nya itu masih sama-sama aja gitu guys. Nggak terlalu, bedanya tuh nggak terlalu jauh gitu. Sekarang kita langsung bahas aja kira-kira gimana sih feels-nya atau suara yang dihasilkan dari si TWS ini. Selama gue pakai sekitar 2-3 harian ya, gue tuh ngerasa lumayan nyaman pakai TWS ini, bassnya lumayan menonjol, tapi detail suara yang lain ini juga masih masuk gitu guys. Jadi kalau menurut gue bassnya itu nggak terlalu mendominasi banget, suara-suara yang lain juga cukup terdengar dengan jelas gitu ya, bukan cuma menonjolkan bassnya aja. Kalau menurut gue clear-nya juga bagus, dan yang gue suka lagi ini daya tahan baterainya kalau menurut gue lumayan bagus ya, sekitar 3-4,5 jam pemakaian guys. Kemudian sekarang kita tes latensinya seperti apa. Kalau misalnya kita gunakan aplikasi Real Drum ya, latensinya itu memang nggak terlalu kerasa lama gitu ya. Jadi delaynya itu nggak terlalu delay banget. Tapi memang kalau misalnya kita nonton YouTube atau nonton film gitu ya, antara mulut si pemerannya sampai suaranya itu sampai ke telinga kita tuh memang agak sedikit delay. Tapi memang delaynya itu nggak ganggu banget gitu ya. Jadi masih dalam tahap wajar gitu guys untuk latensi di AirPods Pro ala Komarax Store ini guys. Kemudian fitur lainnya yang ada di TWS ini adalah TWS ini tuh bisa dilacak. Kalau misalnya keberadaannya kita lupa gitu ya, ada di mana, cara ngelacaknya itu sama dengan kalau misalnya kita Find My Phone di iPhone gitu ya. Jadi teman-teman yang pakai device Android itu belum bisa men-track si TWS ini. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai iPhone, ini bisa langsung di-track di perangkat iOS. Sekarang kita langsung masuk ke kesimpulannya nih guys. Dengan harga 300 ribuan ya, atau sekitar 10% dari harga TWS aslinya dari Apple, TWS ini tuh bisa memberikan experience yang mirip kalau misalnya teman-teman beli AirPods Pro yang asli. Kalau menurut gua dengan 10%-nya aja udah mirip banget feels yang kita dapetin, kecuali ya fitur noise cancellation-nya kalau menurut gua memang belum terlalu optimal di TWS ini. Tapi secara overall dengan harga dan kualitas yang kita terima, kalau menurut gua ini worth it banget. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalian langsung komen-komen aja di kolom komentar di bawah. Nah guys, mungkin sekian review kita tentang AirPods Pro dari Komarax Store ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Kalau misalnya nggak suka, di dislike aja. Kalau misalnya dirasa review ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian juga bisa tahu nih fitur atau produk yang kita review pada episode kali ini tuh seperti apa. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat.